Ah, siapin kalau ada yang mau nanya lagi. Iya. Assalamualaikum Ustadz, izin Waalaikumsalam. bertanya yang tadi sempat Ustadz sampaikan tentang Al-Fatihah itu ada kan menurut beberapa mazhab yang menyatakan kalau Al-Fatihah Bismillah itu tidak termasuk di dalam surat Al-Fatihah. Iya. Tapi yang misalnya ada imam yang menggunakan mazhab selain Syafi'i tapi tidak menggunakan Bismillah dalam surat Al-Fatihah itu bagaimana? Apakah tetap tidak sah? Mazhabnya bukan Imam Syafi'i. Selain Imam Syafi'i. Oh ya sah, karena dia mazhabnya, kalau kita kan mazhab Imam Syafi'i berpendapat kalau Bismillah itu ayat dari Al-Fatihah. Makanya kalau kita nggak baca Bismillah berarti sama aja Al-Fatihah kita kurang. Kalau Al-Fatihah kita kurang berarti nggak sempurna. Kalau nggak sempurna berarti nggak sah sholatnya. Indah Syafi'iyah itu. Kalau mazhab yang lain kayak mazhab Hanafi, terus mazhab Imam Ahmad bin Hambal itu nggak baca Bismillah. Langsung alhamdulillah. Karena apa? Karena nggak menganggap bismillah itu daripada ayat surah Al-Fatihah. Jadi kayak begitu. Ada ulama Imam Syafi'i itu berbeda pendapat sah apa enggak kalau makmum. Banyak yang bilang sah, nggak apa sholat aja. Di belakang imam yang nggak baca bismillah. Yang penting dia tahu ilmunya. Ada lagi yang bertanya? Satu lagi Ustaz. Iya. Tapi imam tersebut itu terkadang menggunakan mazhab Syafi'i lalu menggunakan mazhab Hanafi itu bagaimana Ustaz? Siapa? Setiap imam itu kadang menggunakan berbeda-beda mazhabnya. Tapi orangnya beda. Orangnya sama, misalnya setiap maghrib beliau imam itu menggunakan bismillah, lalu isya itu kadang menggunakan kadang tidak gitu. Berarti ilmunya nggak sahabat, ilmunya nggak menetap. Sebenarnya harus tabayun ya, harus mencari kejelasan. Maksud beliau itu apa? Kok bisa begitu? Karena kalau dalam ibadah, mazhab itu nggak bisa dicampur-campur. Kalau udah Syafi'i, jangan ntar zuhur Hambali, ntar ini ganti, nggak boleh. Sebenarnya nggak boleh, cuma nanti kita lebih baik tanya lagi, kok Ustadz kok begini sih, kadang baca bismillah, kadang enggak, kadang bismillah, kadang enggak, kok kayak gitu ngikutin siapa? Tanya yang lebih baik, ya, harus bertabayun mencari kejelasan. Kalau sebenarnya ya kagak boleh, kenapa? Karena ganti-ganti mazhab di setiap sholat. Ya, nanti tanya lebih, ada lagi yang bertanya? Oke, pertanyaan yang bagus tuh, bisa ngomong sendiri jadi melatih diri kita untuk bisa berani. Siapa lagi yang bertanya? Ayo dari sebelah sini, Ama, Ada. Ana. Ama apa Ana? Ana. Bismillahirrahmanirrahim. Ingin bertanya Ustaz, semisal kita lagi sholat wajib berjamaah di masjid, kami kita dalam kondisi diharuskan untuk membatalkan sholat, misal kayak mimisan gitu. Nah, apakah kita harus langsung ke kamar mandi apa stay duduk di situ di tempat? Yang pertama dilihat dulu mimisannya banyak atau dikit. Kalau mimisannya sedikit, lanjutin sholatnya nggak batal. Kalau mimisannya sedikit itu gimana? Kayak cuman ngalir sedikit terus kita hapus kayak gitu. Telap itu nggak apa, darah mimisan ma'fu anhu. Dalam riwayat lain juga jerawat, lagi sholat jerawat kita gede pecah banyak. Kalau jerawat darahnya banyak juga ma'fu, dimaafin. Nah kalau mimisannya sedikit itu dilihat berarti nggak usah dibatalkan. Tapi kalau mimisannya banyak sampai ngalir bahkan bisa takut nanti ngotorin sejadah, lebih baik nggak apa langsung ke belakang. Walaupun kanannya lagi masih sholat gitu banyak gitu. Iya batalin. Kenapa? Karena mimisan kalau banyak itu nggak sah karena najis. Kalau dikit dimakfu mimisan itu. Iya jadi kalau dikit lanjutin, hapus saja, sholatnya lanjutin nggak batal. Kenapa? Karena makfu. Kalau banyak sampai dia ngalir sampai bisa ngotorin tempat sholat, nah itu tinggal. Oke, cukup jelas. Nanti kalau nggak jelas langsung japri atau di grup. Ya, siapa lagi? Rapi. Oke, siap. Iya, maaf. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan aurat laki-laki nyampe ini ya lutut ya.
Iya. Nah kalau kita lagi main sesama laki-laki semua boleh nggak pakai celana pendek aja? Tetap aurat. Aurat itu kan di depan laki-laki, di depan perempuan. Makanya laki-laki itu jangan pakai celana pendek, doanya nggak bakal Allah denger. Laki-laki pakai celana pendek, dengkulnya kemana-mana ke atas dengkul, Allah nggak bakal kabulin doanya. Kata siapa? Kata Sayyidul Walid Habib Abdurrahman Assegaf Bukit Duri. Jadi tetap, karena kalau sekarang mah pemain futsal gampang, dengkulnya tutupin pakai apa tuh? Manset. Kalau tuh pakai legging ya, kayak si Raffi misalnya kiper pakai legging atau ini apa yang di dengkul tuh yang supaya kenceng kakinya dengkulnya. Iya pakai gitu kayak deker itu bisa ditutupin sekarang. Kalau main futsal sampai ke apa? Walaupun laki semua aurat nggak boleh. Perempuan juga walaupun perempuan semua nggak boleh ngeliatin pahanya. Kenapa? Karena paha aurat. Kalau rambut gimana Ustadz? Sama perempuan ngeliat. Kalau rambut nggak apa-apa. Kalau aurat perempuan di antara perempuan, yaitu sama di antara lutut sama pusar. Paham? Jadi seperti itu. Mau laki semua juga. Ada lagi? Kan kalau itu Ustadz tambahin lagi. Kalau ini kan anak cowok biasanya suka main futsal. Nah kalau main futsal itu gimana? Yang lebih bagus Ustadz? Biar Iya. supaya nutup aurat. Tadi kalau sekarang itu udah ada ditutupin biasanya dengkulnya. Atau pakai celana panjang, kayak legging yang buat khusus futsal ada. Atau yang di kakinya itu di dengkul ditambahin. Yang bikin kenceng kakinya tuh. Kayak deker tapi bahannya tebel. Nah itu supaya nutupin aurat kita. Makanya heran kalau ente lihat kadang-kadang di TV pemain bola habis golin sujud syukur. Sujud apaan? Auratnya kebuka. Kalau menurut mazhab kita kagak sah. Ya tapi ya namanya mungkin sangat senang dia mau ngamalin ya udah. Tapi kalau kita lihat dari kacamata fikih, dia punya wudu apa enggak, menghadap kiblat enggak, kiblatnya di mana emang dia tahu. Lapangan tuh kalau emang tahu terus nutup aurat nggak apa-apa sholat. Yang apa sujud syukur golin. Kalau misalnya aurat kebuka, paha kemana-mana, kiblatnya juga nggak tahu, sujud syukur nggak sah, sujud syukurnya nggak sah. Kalau mau sujud syukur ntar selesai main bola baru sujud, udah rapi, udah paham. Ada lagi nggak? Ayo siapa Satu lagi dah. Nih satu lagi anak Saya cewek. mohon maaf izin langsung berangkat karena ada nanti. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau nanya, waktu itu salah satu teman saya ada yang bilang, katanya kalau melihara hewan haram itu malaikat nggak bisa masuk rumah. Tapi ada yang bilang juga hewan haram itu boleh dipelihara, kayak misalnya anjing. Kalau anjing kan yang haram liurnya doang, katanya begitu. Jadi gimana Ustadz? Iya, ada hadisnya, innal malaikata, sesungguhnya para malaikat la tadkhulu, enggak masuk baitan, rumah yang di dalamnya ada kalbun, seekor anjing, dan juga suar, gambar-gambar hewan-hewan yang hidup atau patung-patung. Malaikat nggak bakal masuk. Kalau di dalam rumahnya ada seekor anjing tuh malaikat nggak bakal mau masuk ke dalam rumah itu. Terus gimana Ustadz kalau misalnya hukumnya miara anjing untuk menjaga rumah? Nah, ulama memperbolehkan menjaga rumah, tapi ya tetap naruhnya di luar, jangan di dalam rumah. Atau seekor anjing untuk apa? Untuk berburu, itu boleh. Jadi seperti itu. Khusus seekor anjing itu malaikat nggak mau masuk ke dalam rumah. Kalau melihara kucing boleh, dalam rumah boleh, malaikat masuk. Yang penting itu yang ada hadisnya itu melihara seekor anjing, apalagi ya auzubillah